Robot pencari ranjau Rostek Rusia mulai uji coba sebelum terjun ke medan perang sesungguhnya. Kendaraan penjinak ranjau tak berawak MGR-4, Shmel, Bumblebee, adalah pengembangan dari perusahaan induk, Kompleks Presisi Tinggi, KAMI. Fitur utamanya adalah sistem kendali jarak jauh dengan kamera dan sensor eksternal. Hal ini memungkinkan para pencari ranjau untuk bekerja dari jarak jauh tanpa memaparkan diri mereka pada risiko yang tidak perlu, demikian keterangan video Rostek salah satu pengembang senjata di Rusia. Kini tahap baru uji coba pengoperasian robot pencari ranjau telah dimulai. Pengujian sedang dilakukan dalam kondisi nyata, Bumblebee digunakan untuk membersihkan objek sipil di wilayah baru. MGR menerima pukat tambang baru. Senjata ini khususnya efektif melawan ranjau anti-personil kecil seperti Lepesky. Para insinyur juga membuat beberapa perubahan lain pada desain dan menyesuaikan dimensi Bumblebee dengan dimensi truk standar. Sekarang lebih mudah untuk mengangkutnya ke lokasi kerja, tambahnya. Sejak awal tahun 2024, Kementerian Pertahanan telah mengkodifikasi dan mengizinkan lebih dari 10 sistem robot produksi dalam negeri untuk digunakan di angkatan bersenjata. Teknologi modern, seperti drone dan platform robot berbasis darat, membantu meminimalkan kontak dengan musuh dan melindungi nyawa militer. Robotika memperkuat kemampuan tempur unit Angkatan Pertahanan Ukraina. Platform robot berbasis darat digunakan sebagai pembawa senjata dan menembak dari tempat berlindung. Beberapa kompleks telah berhasil lulus uji tempur dan mendapat peringkat tinggi dari para pembela Ukraina, demikian keterangan videonya. Unit kelompok pasukan utara Rusia terus bergerak maju ke kedalaman pertahanan angkatan bersenjata Ukraina di arah Kharkov. Laporan terkini unit utara Rusia, personelnya membombardir gedung bertingkat di pusat kota Volchansk. Artileri Rusia menyerang markas angkatan bersenjata Ukraina di Vovchansk, demikian keterangan videonya. Unit-unit kelompok pasukan utara terus maju ke kedalaman pertahanan musuh. Kerugian terjadi pada personel dan perangkat keras Brigade Infanteri Bermotor ke-57 HFU, Brigade Penyerang ke-92, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-112 dekat Tihoye, Konstantinovka, dan Granov, wilayah Kharkov. Dua serangan balik yang diluncurkan detasemen penyerangan angkatan bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur di dekat Glubokoye dan Staritsa, wilayah Kharkov. Kerugian HFU mencapai 225 tentara Ukraina, 1 tank, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 2 howitzer D-20-152 mm, dan 3 howitzer D-30-122 mm, demikian dilansir militer Rusia 31 Mei 2024. Angkatan bersenjata Rusia menghancurkan iring-iringan kendaraan tempur Angkatan bersenjata Ukraina di Sadove. Sadove adalah sebuah desa di wilayah Kherson di hulu sungai Dnieper, kurang dari 20 km dari Kherson. Dalam rekaman, sejumlah kendaraan tempur Ukraina sedang menyeberang sungai dengan jembatan ponton sebelum serangan Rusia datang. Asap tebal mengenai jembatan ponton, jumlah kerugian Ukraina tak disebutkan akibat serangan ini.
Drone Angkatan Laut yang dioperasikan intelijen militer Ukraina, HWR, menghantam dua kapal patroli Rusia, kemungkinan besar model KS-701 Tunets, Tuna, di Crimea, demikian dilansir Kyiv Independent, 30 Mei 2024. Badan Intelijen Militer secara terbuka mengkonfirmasi pernyataan tersebut segera setelah itu, menerbitkan video serangan tersebut dan mengatakan bahwa kedua kapal tersebut dihancurkan. Badan Intelijen Ukraina melansir bahwa unit Grup 13 menyerang sebuah depot kapal dengan drone Angkatan Laut Magura V5 di Teluk Fuska, yang terletak di kota Chornomorsk di pantai barat Crimea. Untuk menggagalkan serangan tersebut, pasukan Rusia mengerahkan pesawatnya sebanyak 32 kali, termasuk jet Su-27, 30, 35 dan MiG-29, pesawat B-12 dan An-26, serta helikopter Ka-27, 29 dan Mi-8. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Mei melansir militer Rusia total kehilangan 506.260 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.160 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin Rusia juga total kehilangan 7.710 tank, 14.913 kendaraan tempur lapis baja, 17.849 kendaraan dan tangki bahan bakar, 13.101 sistem artileri, 1.088 sistem peluncuran roket ganda, 815 sistem pertahanan udara, 357 pesawat terbang, 326 helikopter, 10.532 drone, 27 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Operator drone pasukan terjun payung Rusia dari Crimea membantu unit artileri membidik target di Verbovoye, wilayah Zaporozhye. Sebagai hasil dari tindakan kohesif tim WAFE dan awak artileri pasukan lintas udara, sistem artileri self-propelled AEFU musnah bersama awaknya. Setelah menyerang sistem artileri self-propelled musuh, amunisinya meledak, demikian dilansir militer Rusia 30 Mei 2024. Парочку еще накиньте, пацаны. Сворачиваемся, уходим. Presiden Ukraina 28 Mei mengunjungi pangkalan militer Melsprook tempat prajurit Ukraina dilatih menggunakan jet tempur F-16 produksi Amerika Serikat. Ukraina sangat menantikan jet tempur F-16 dari mitra baratnya untuk memperkuat pertahanan langit kita. Dan kami juga menunggu di rumah prajurit kami yang sedang berlatih pemeliharaan F-16 dan memiliki motivasi tinggi untuk memulai misi tempur dan mempercepat kemenangan bangsa kami, kata Zelensky. Gelombang pertama jet tempur F-16 akan dikirim ke Ukraina, mudah-mudahan dalam waktu dekat, namun sekitar setengah dari bantuan militer dari mitra barat datang terlambat, kata Menteri Pertahanan Ukraina Rustem Umerov dalam wawancara dengan Reuters yang diterbitkan 28 Mei. Beberapa negara NATO, Denmark, Belanda, Belgia, dan Norwegia berjanji untuk mengirimkan lusinan pesawat tempur F-16 buatan Amerika Serikat dari persediaan mereka. F-16 Denmark diperkirakan akan tiba pada awal musim panas ini, sedangkan jet tempur Belanda akan mulai tiba pada musim gugur. Kami membutuhkan sebanyak mungkin pesawat yang kami dapat, kata Umerov ketika ditanya tentang jumlah pesawat yang diperkirakan akan diterima oleh Ukraina. Seraya menambahkan bahwa negara tersebut saat ini fokus pada pelatihan pilot dan personel.
Ukraina juga terus meningkatkan produksi senjata dan drone, serta kemampuan peperangan elektroniknya, menurut menteri tersebut. Rusia memiliki 500.000 tentara di Ukraina dan dekat perbatasannya dan bersiap untuk melibatkan 200.000 hingga 300.000 tentara lainnya, yang bertujuan untuk membuka front baru di utara untuk mulai menggunakan seluruh tenaga kerja dan daya tembak mereka, kata Umerov. Kami bertahan, tapi tentu saja kami membutuhkan lebih banyak senjata, kami membutuhkan lebih banyak daya tembak, kami membutuhkan rudal jarak jauh, jangan sampai mereka memasuki negara kami, tambahnya. Dalam beberapa bulan terakhir, Rusia mempertahankan inisiatif di medan perang, mengambil keuntungan dari penundaan bantuan pertahanan ke Ukraina dari Sekutu Barat dan kekurangan pasukan di Kiev. Awak Tosochka menghancurkan titik kuat peleton dan tenaga angkatan bersenjata Ukraina di arah Kharkiv. Drone pengintai menemukan konsentrasi tenaga musuh di posisi benteng yang terletak di jalur pergerakan infanteri kelompok pasukan utara. Para pengintai mengirimkan koordinat tersebut kepada kru TOS-2. Kendaraan tempur segera melaju ke posisi menembak dan melancarkan serangkaian serangan proyektil termobarik terhadap musuh. Rekaman kontrol objektif menunjukkan serangan terhadap benteng angkatan bersenjata Ukraina, demikian keterangan video militer Rusia 29 Mei.